Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat muslim sekalian, semoga kita selalu dalam keadaan baik-baik saja dan sehat walafiat. Seandainya lautan yang ada di muka bumi ini Allah jadikan sebagai tinta, lalu pepohonan-pepohonan Allah jadikan sebagai pena, dan dedaunan Allah jadikan sebagai kertas, niscaya ia tidak akan cukup untuk menuliskan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Hujan merupakan sebuah proses penguapan yang terjadi di permukaan bumi dari wilayah perairan, tumbuhan, atau daratan. Proses terjadinya hujan berhubungan dengan siklus air atau siklus hidrologi. Siklus tersebut akan menyebabkan air turun dari atmosfer ke permukaan bumi. Dalam proses pembentukan awan dan terjadinya hujan, Al-Quran telah menyebutkannya jauh sebelum ditemukannya radar cuaca. Bagaimana mekanisme turunnya hujan, serta tahapan-tahapannya disebutkan di dalamnya. Allah yang telah menjadikan bumi terhampar sebagai tempat berpijak bagimu dan menciptakan langit di atasnya dengan kokoh. Penjelasan ini dijelaskan dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 22. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Yang artinya, dan dialah yang memberikan kenikmatan dengan menurunkan air hujan sehingga bisa menumbuhkan beragam buah-buahan di muka bumi sebagai rizki bagi kalian. Maka janganlah kalian menyekutukan dan menyamakan Allah dengan apapun, sedangkan kalian tahu bahwasanya tidak ada sang pencipta lain selain Allah Azza wa Jalla. Al-Quran sebagai kitab suci telah memberikan sumber-sumber atau isyarat ilmiah yang nantinya dapat dikaji dan dapat memberikan banyak sekali informasi yang dapat dijadikan bahan penelitian. Seperti proses terjadinya hujan yang dikaji dengan mengungkap isyarat ilmiah dari Al-Quran. Berdasarkan fakta penjelasan dalam ayat Al-Quran bahwa hujan itu berasal dari kata khais, yang berarti segala yang bermanfaat, yang artinya segala sesuatu yang didatangkan dari Allah, termasuk hujan itu mengandung kebaikan dan manfaat. Bahkan dalam penjelasan secara ilmiah bahwa setiap tetesan air hujan sangat bermanfaat bagi kehidupan apabila tidak bercampur dengan zat-zat lain di dunia. Adapun hujan berasal dari kata nazala, yang artinya turun secara bertahap, dan Allah yang mengatur bagaimana Dia menurunkan hujan. Hujan itu bersifat unik karena tidak ada yang tahu kepastiannya, dan Allah Maha tahu tempat mana yang lebih membutuhkan rahmat-Nya. Air hujan sebagai salah satu jenis air yang ada di bumi mempunyai perbedaan dengan jenis air yang lainnya. Secara fisik, kita mungkin akan menganggap bahwa air hujan sama saja dengan air yang lainnya. Namun, jika diteliti lebih lanjut mengenai kandungannya, air hujan mempunyai beberapa perbedaan. Beberapa kandungan yang dimiliki oleh air hujan antara lain adalah sebagai berikut. Asam. Asam merupakan kandungan yang paling besar yang terdapat di dalam air hujan. Sebagian besar orang juga telah mengetahui bahwasanya air hujan mengandung banyak asam. Maka dari itulah, air hujan akan sangat mudah untuk membuat besi menjadi berkarat. Umumnya, sifat asam ini berasal dari kandungan zat CO2 yang terdapat pada air atau uap air. Ini adalah kandungan yang paling besar, yaitu sebanyak 99% air hujan mengandung zat ini. Hujan yang normal seharusnya adalah hujan yang tidak membawa zat pencemar dengan pH 5,6. Air hujan memang sedikit asam, karena H2O yang ada pada air hujan bereaksi dengan CO2 di udara. Reaksi ini
menghasilkan asam lemah H2CO3 dan terlarut di air hujan. Apabila air hujan tercemar dengan asam-asam kuat, maka pH-nya akan turun di bawah 5,6 dan itu akan menyebabkan terjadinya hujan asam. Garam. Barangkali tidak semua air hujan mengandung garam. Namun di beberapa wilayah turun hujan, air hujan akan mengandung garam. Air hujan yang mengandung garam terutama terdapat di daerah laut. Dan apabila hujan turun bukan di daerah laut, maka kandungan garamnya hanya sedikit atau bahkan tidak ada. Kandungan yang dimiliki air hujan yang selanjutnya adalah kandungan zat-zat padat seperti debu-debu atau zat padat yang mudah larut serta gas. Namun tidak semua air hujan mempunyai kandungan yang sama. Korosi. Korosi merupakan kerusakan pada benda, khususnya logam, yang terjadi akibat kontak langsung dengan lingkungan, yaitu oksigen dan air yang dapat memperburuk tampilan dan kualitas. Semakin tinggi kadar air, maka akan semakin cepat proses korosi terjadi. Senyawa karat yang terbentuk yaitu Fe2+ ditambah O2 ditambah H2O akan terbentuk Fe2O3 NH2O, yaitu senyawa karat. Peristiwa perkaratan besi adalah hasil dari reaksi redoks atau reduksi dan oksidasi yang tidak diinginkan. Besi bereaksi dengan air dan oksigen untuk membentuk besi 3 oksida yang terhidrasi atau yang dikenal dengan karat. Perkembangan penelitian tentang hujan berkisah pada seorang ilmuwan yang bernama Vincent Joseph Schaeffer, seorang ahli kimia dan meteorologi yang berasal dari Amerika. Pada 1946, ia berhasil menarik perhatian dunia berkat penelitiannya. Schaeffer berhasil menjawab pertanyaan mengapa es dapat mengganggu jalannya penerbangan pesawat melalui sebuah penelitian kecil. Bersama dengan anggota laboratorium, ia berhasil membuat badai salju pertama di laboratorium. Schaeffer mendorong curah hujan di luar ruangan, memecahkan banyak misteri hujan dan salju yang telah membingungkan para ilmuwan. Setelah itu, dirinya mencoba eksplorasi lain mengenai teknik pembuatan awan secara otodidak. Dengan menggandakan efek dari pesawat terbang di atas sebuah gunung Massachusetts, Schaeffer menggunakan 2,7 kg bahan kimia kering yang dibuang ke awan. Hasilnya menunjukkan bahwa penelitiannya bisa menghasilkan salju buatan dan hujan yang berguna. Bersama temannya Bernard Vonnegut, Schaeffer kemudian mengembangkan perak iodida untuk digunakan sebagai benih awan. Dia mendapatkan pujian dari berbagai pihak karena bisa mengembangkan sesuatu mengenai cuaca. Salah satunya adalah teknik tentang mengembangkan hujan buatan. Situasi ini terus berkembang dan menjadikan harapan mampu untuk melawan kekeringan, mengendalikan badai, dan bisa memadamkan kebakaran hutan. Namun muncul kekhawatiran bahwa teknik ini akan mengganggu sistem pola cuaca yang telah berkembang dan juga berakibat mendatangkan cuaca yang buruk. The Saturday Evening Post mencatat bahwa setelah penyemaian, hal itu masih sulit mendatangkan awan. Meskipun demikian, teknik ini dilakukan di beberapa negara untuk membersihkan awan pada bandara. Selain itu, air hujan juga memiliki banyak sekali manfaat dalam kehidupan manusia, antara lain sebagai sumber perikanan, sebagai sumber air bagi tumbuhan, sebagai sumber air untuk mencegah kekeringan, sebagai tenaga pembangkit listrik, sebagai pelestarian lingkungan, menjaga sumber tanah, dan sebagai air yang digunakan untuk minum oleh manusia dan masih banyak lagi. Air hujan memiliki kandungan yang penting untuk pertumbuhan tanaman. Salah satunya nitrogen yang dibutuhkan tanaman untuk menghasilkan klorofil. Namun, meski 78% udara mengandung unsur nitrogen, tanaman tidak bisa langsung menyerap nitrogen dari udara.
Dalam air hujan terkandung 99% massa H2O serta unsur-unsur terlarut seperti nitrogen dalam bentuk nitrat. Hal ini menunjukkan bahwa air hujan punya peran penting dalam mentransfer nitrogen dari langit ke tanah. Melalui air hujan, tanaman bisa menyerap kandungan nitrat yang diperlukan untuk proses metabolisme. Jika dibandingkan dengan air hujan, kandungan bahan kimia tambahan seperti klorin, garam, dan fluorida biasanya ditemukan dalam air keran yang mungkin berbahaya bagi tanaman. Meski air hujan punya banyak manfaat, namun tanaman yang terus-menerus diguyur air hujan juga bisa berdampak buruk. Kondisi lembab saat hujan dapat menyebabkan munculnya jamur pada tanaman. Tanaman yang terkena jamur bisa layu hingga akhirnya mati. Jenis jamur tertentu juga bisa membuat akar tanaman jadi membusuk. Selain itu, hujan juga membuat gulma dan ilalang tumbuh dengan cepat. Selain merusak keindahan, gulma serta ilalang juga bisa menyerap nutrisi dari tanaman. Dari materi yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa hujan memiliki banyak sekali manfaat. Salah satunya yaitu untuk menumbuhkan buah-buahan sebagai rezeki untuk umat manusia. Namun juga memiliki kerugian membuat logam menjadi mudah berkarat akibat sifatnya yang asam. Terima kasih telah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.